Pendidikan Islam. Selamat datang di video pembelajaran kali ini. Pada kesempatan ini, kita akan membahas topik penting dalam pendidikan Islam, yaitu jenis dan karakteristik data pendidikan Islam. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, kami mahasiswa semester 3 Pasca Sarjana UIN Antasari Banjarmasin, program studi manajemen pendidikan Islam, yang mana video ini kami buat untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen informasi dan sistem basis data dalam tata kelola pendidikan Islam, yang mana mata kuliah ini diampu oleh Ibu Dr. Dina Hermina MPD. Semoga beliau sehat selalu dan dilancarkan urusannya, begitu juga kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Saya Ladia, berasal dari Desa Mintin, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulau Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, dan teman saya Nurlaila, berasal dari Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan. Di sini kami menggunakan pakaian batik khas daerah kami masing-masing. Nah, batik yang saya gunakan ini merupakan batik motif khas Dayak dari Kalimantan Tengah, dan teman saya memakai motif batik kain sesirangan dari Kalimantan Selatan. Embun datang, bunga menguntung. Surya datang, pecahlah pagi. Kami ucapkan Assalamualaikum untuk kalian yang ada di hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat-sahabat sekalian, kita langsung saja ke pembahasan. Data dalam pendidikan Islam bukan sekedar angka atau catatan administratif. Data mencerminkan keseluruhan proses pendidikan, mulai dari akademik, administrasi, keuangan, hingga kegiatan keagamaan. Dengan data yang lengkap dan akurat, lembaga pendidikan Islam, baik itu madrasah, sekolah Islam, maupun pesantren, dapat merencanakan, mengelola, dan mengevaluasi pendidikan secara efektif dan holistik. Di video ini, kita akan membahas 4 jenis data utama, yaitu data akademik, data administratif, data keuangan, dan juga data keagamaan. Lengkap dengan contoh nyata dan perangkat lunak yang bisa digunakan untuk mengelolanya. Sahabat-sahabat sekalian, kita langsung saja ke bagian pertama, yaitu data akademik. Data akademik adalah kumpulan informasi yang berkaitan dengan kegiatan belajar mengajar di lembaga pendidikan Islam. Data ini mencakup semua hal yang berhubungan dengan peserta didik, guru, kurikulum, serta hasil pembelajaran. Dengan adanya data akademik, pihak sekolah dapat memantau perkembangan belajar siswa dan memastikan tujuan pendidikan berjalan dengan baik. Contoh data akademik antara lain biodata siswa yang biasanya mencakup nama lengkap, tempat tanggal lahir, alamat, NISN, dan sebagainya, daftar hadir, nilai ulangan harian, nilai raport, serta prestasi yang diraih. Dalam konteks pesantren, data akademik juga mencakup catatan hafalan Al-Quran, kemampuan membaca kitab kuning, dan keikutsertaan dalam kegiatan keilmuan. Semua informasi tersebut sangat penting untuk menilai kemajuan siswa, baik dalam aspek akademik maupun pendidikan agama. Selain data peserta didik, data akademik juga mencakup informasi tentang guru dan tenaga pendidik, misalnya data mengenai latar belakang pendidikan guru, mata pelajaran yang diampu, jumlah jam mengajar, pengalaman mengajar, hingga karya ilmiah yang pernah ditulis. Data ini diperlukan untuk mengetahui kualitas guru, sekaligus memastikan kesesuaian antara kompetensi guru dengan mata pelajaran yang diajarkan. Kurikulum, silabus, jadwal pelajaran, program pembelajaran, dan kegiatan ekstrakurikuler juga termasuk bagian dari data akademik. Semua data tersebut menjadi acuan bagi sekolah dalam menyusun rencana pembelajaran. Dengan data yang lengkap, lembaga pendidikan dapat mengevaluasi program yang sudah berjalan, sekaligus merancang pengembangan kurikulum sesuai kebutuhan zaman dan visi lembaga pendidikan tersebut. Sebagai contoh nyata yang biasa terjadi, ada seorang santri, kita ambil misalnya namanya adalah Mifan, siswa kelas 9 MTS, memiliki nilai rata-rata raport 85, sudah hafal 10 juz Al-Quran, aktif di kegiatan pidato bahasa Arab, dan pernah juara 2 lomba MTQ tingkat kabupaten. Semua informasi ini tercakup dan dijadikan satu dalam sebuah informasi dan tercatat dalam data akademik santri tersebut.
Karakteristik data akademik ini sendiri ialah sifatnya dinamis. Karena apa? Karena selalu berubah setiap semester ataupun tahun ajaran. Data ini bisa berbentuk angka dan juga bisa berbentuk catatan deskriptif. Berbentuk angka seperti nilai ujian dan deskriptif berbentuk seperti penilaian sikap dan akhlak siswa. Karena menyangkut prestasi dan masa depan siswa tersebut, data akademik harus dijaga keakuratannya dan kerahasiaannya. Maka dari itu, hanya pihak yang berwenang seperti guru, pihak sekolah atau pimpinan sekolah tadi, dan juga orang tua yang berhak mengakses data ini sendiri. Nah, tadi kita sudah membahas tentang pengertian, contoh nyata, dan juga karakteristik data akademik. Sekarang kita akan membahas tentang perangkat lunak yang digunakan. Pertama, SIAKAD itu sistem informasi akademik, itu untuk mencatat nilai, absensi, jadwal pelajaran, dan prestasi siswa. Kedua, ada aplikasi e-raport dari Kemendikbud atau dari Kemenak, itu untuk menginput dan cetak raport digital. Ada Google Classroom untuk pembelajaran online dan pengumpulan tugas. EMIS, Education Management Information System, untuk pengelolaan data siswa dan juga data guru yang ada di sekolah tersebut. Selanjutnya yaitu data administratif. Data administratif adalah kumpulan informasi yang berkaitan dengan tata kelola dan tata usaha lembaga pendidikan Islam. Data ini meliputi berbagai dokumen resmi yang dibutuhkan untuk memastikan jalannya manajemen lembaga, mulai dari legalitas sekolah, struktur organisasi, hingga arsip yang berkaitan dengan guru, pegawai, dan siswa. Tanpa data administratif yang rapi, proses pengelolaan pendidikan akan sulit berjalan dengan baik. Salah satu bentuk data administratif adalah data kelembagaan. Contohnya, izin operasional dari Kementerian Agama, dokumen akreditasi, visi misi lembaga, serta struktur organisasi. Data ini menunjukkan bahwa lembaga tersebut memiliki legalitas hukum yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan di hadapan pemerintah maupun masyarakat. Selain itu, data administratif juga mencakup informasi tentang guru dan tenaga kependidikan. Dokumen ini biasanya berupa surat keputusan pengangkatan, riwayat jabatan, pembagian tugas, hingga catatan kinerja guru. Data ini penting untuk mengetahui kedudukan, tugas, dan tanggung jawab masing-masing guru atau pegawai di lembaga pendidikan. Data administratif juga berkaitan dengan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh lembaga pendidikan. Contohnya adalah daftar inventaris barang seperti meja, kursi, komputer, masjid, dan ruang kelas. Karakteristik utama data administratif adalah bersifat formal, legal, dan relatif statis. Artinya, data ini tidak sering berubah kecuali jika ada kebijakan baru atau penambahan fasilitas. Karena sifatnya resmi, data administratif harus dikelola dengan baik, disimpan dalam jangka panjang, serta mudah diakses ketika dibutuhkan untuk keperluan pelaporan akreditasi maupun evaluasi manajemen. Dengan pengelolaan yang rapi, data administratif dapat mendukung keberlangsungan pendidikan Islam secara profesional. Untuk perangkat lunak yang digunakan, data administratif ini sama dengan data akademik tadi, yaitu EMIS, Education Management Information System, itu dari Kemenak, untuk data siswa, guru, sarana, dan kelembagaan. Juga Microsoft Excel untuk pendataan umum administrasi, misalnya daftar pegawai dan arsip surat, dan sebagainya. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang data keuangan. Data keuangan adalah seluruh catatan atau informasi yang berkaitan dengan penerimaan, penggunaan, dan pelaporan dana di lembaga pendidikan Islam. Data ini sangat penting untuk memastikan pengelolaan dana berjalan transparan, akuntabel, dan sesuai aturan. Sumber data keuangan biasanya berasal dari berbagai pihak, misalnya bantuan dari pemerintah berupa bantuan operasional sekolah atau bantuan operasional pesantren, sumbangan dari wali santri, donasi masyarakat, hingga dana zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Semua penerimaan dana ini perlu dicatat secara rinci agar tidak terjadi kebingungan dalam penggunaannya. Penggunaan dana tercatat dalam data keuangan sebagai bagian dari anggaran belanja. Contohnya adalah pembayaran gaji guru dan pegawai, biaya listrik dan air, pengadaan alat tulis kantor, pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana, serta pemeliharaan kitab dan buku pelajaran. Bahkan, kegiatan santri seperti lomba, pelatihan, atau peringatan Hari Besar Islam juga membutuhkan pencatatan anggaran yang jelas. Karakteristik
data keuangan. Karakteristik data keuangan adalah berbentuk angka sehingga bersifat kuantitatif. Data ini harus dikelola secara transparan dan akuntabel. Artinya bisa dipertanggungjawabkan kepada semua pihak, baik yayasan, pemerintah maupun wali santri. Selain itu, data keuangan bersifat sensitif karena menyangkut dana yang rawan penyalahgunaan jika tidak dikelola dengan baik. Oleh sebab itu, pencatatan dan pelaporannya dilakukan secara berkala, biasanya bulanan, semesteran, dan tahunan. Perangkat lunak data keuangan yang digunakan. Yang pertama ada sistem informasi manajemen keuangan untuk mencatat pemasukan dan pengeluaran. Yang kedua ada mikroskop Excel, paling sering dipakai karena fleksibel untuk laporan kas. Yang ketiga ada aplikasi BOS Online untuk pelaporan dana BOS. Yang terakhir ada aplikasi Xsurate, software akuntansi profesional jika pesantrennya besar. Selanjutnya adalah contoh nyata dari data keuangan. Contoh nyata dari data keuangan adalah laporan RAPBM atau RKAM yang disusun setiap tahun. Misalnya, sebuah pesantren menerima dana BOS sebesar 150 juta, sumbangan wali santri 75 juta, dan donasi masyarakat 50 juta. Semua dana tersebut digunakan untuk membayar gaji guru, biaya operasional, pembangunan asrama, dan pembelian kitab. Laporan penggunaan dana kemudian disampaikan kepada pihak terkait agar jelas dan transparan. Dengan pengelolaan keuangan yang baik, lembaga pendidikan Islam dapat berkembang secara sehat dan berkelanjutan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang data keagamaan. Data keagamaan adalah segala informasi yang berhubungan dengan aktivitas, program, dan praktik keagamaan di lembaga pendidikan Islam, baik formal maupun non-formal. Data ini mencerminkan bagaimana nilai-nilai Islam diajarkan, diamalkan, dan dibiasakan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya adalah karakteristik data keagamaan. Karakteristik data keagamaan bersifat normatif karena berkaitan dengan ajaran dan nilai Islam, dan lebih banyak berbentuk kualitatif, misalnya catatan kegiatan keagamaan, tapi bisa juga kuantitatif, jumlah peserta tadarusna dan jumlah hafalan juz dan sebagainya. Tidak hanya administratif, tetapi juga spiritual, karena tujuannya adalah pembinaan iman, ibadah, dan akhlak santri. Contoh data keagamaan. Sebagai contoh, sebuah sekolah mencatat bahwa dari 200 santri, 15 santri sudah hafal Al-Quran minimal 2 juz. Jumlah santri yang rutin mengikuti sholat duha 180 orang. Dan seluruh santri mengikuti peringatan Maulid Nabi setiap tahun. Dari pembahasan tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa 4 jenis data pendidikan Islam, yaitu akademik, administratif, keuangan, dan keagamaan, memiliki peran penting dalam manajemen pendidikan. Masing-masing memiliki karakteristik dan fungsi yang berbeda, serta dapat dikelola menggunakan perangkat lunak sesuai kebutuhan, mulai dari Excel sederhana hingga sistem informasi manajemen yang terintegrasi. Dengan pengelolaan data yang akurat, lembaga pendidikan Islam dapat merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pendidikan secara efektif, efisien, dan holistik. Semua ini menjadi fondasi dalam membentuk generasi muslim yang beriman, berilmu, dan berakhlak mulia. Terima kasih telah menyimak video pembelajaran kali ini. Semoga materi ini bermanfaat untuk pengelolaan pendidikan di madrasah, sekolah Islam maupun pesantren, dan juga untuk masyarakat banyak. Untuk penutup kali ini, kita tutup lagi dengan satu kali pantun. Jangan lupa ya teman-teman untuk mengatakan cakep, asing. Ternak-ternak si ikan teri. Teri diternak dalam kolam. Karena sudah sampai di penghujung materi, Kami akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa teman-teman sekalian. Dan jangan lupa ya, share, komen, dan like video ini dan juga subscribe. Dadah.